Mari saya memberikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita tundukkan kepala, kita berhadapan muka dengan Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati serta pikiran kita agar Tuhan meletakkan rahmat-Nya atas kita, sehingga apa yang kita kerjakan sepanjang ibadah pagi ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama bersama Tuhan.
minggu ini. Biarlah nyanyian sukacita, nyanyian sorak-sorai dan nyanyian kemenangan menggaung di seluruh ruangan gedung ini Tuhan. Atas mana di mana orang-orang yang telah ditebus Tuhan, orang-orang benar yaitu sidang jemaat-Mu telah menikmati kebaikan-Mu. Biar kami beria-ria karena-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersukacita katakan amin. Haleluya. Mari lambaikan tangan kepada kanan kirimu dan ke belakang yang ada di depan. Kita mau bersukacita, kita mau serukan bahwa darah anak domba Allah Tuhan yang menebus kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iris kita langkah kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang sudah tiba pemerintahan dari Allah Bapa turun ke bumi ini untuk memerintah atas setiap kita. Mari kita bersorak-sorai katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para penakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para penakwa. Sama-sama oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita saudara, oleh kesaksian kita. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi kita memberitakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya. Siap-siap biar katakan oleh darah anak domba kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita. Iris kita angkat, kuasanya dihancurkan oleh darah. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iris kita angkat, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Silakan duduk kembali saudaraku. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita bagaikan bencana. Berikan hidupku
kami kepadamu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya Tuhan, sehingga kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari-hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba dan Engkau melawat setiap umat Tuhan yang hari ini beribadah, menolong setiap umat Tuhan yang hari ini mendekat dan mencari hadirat-Mu Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Bapa, biar Engkau berfirman pada hari ini buat setiap kami masing-masing, sehingga kami tahu mana yang benar dan mana yang salah di hadapan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menggenapi firman. Dalam nama Yesus, yang siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-39. Kitab Kejadian pasal yang ke-39, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya membaca ayat yang ganjil dan saudara membaca ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, belum pada ketemu. Yang sudah ketemu katakan amin. Tuh, belum ketemu juga. Oke. Saudaraku, tetap semangat. Amin. Puji nama Tuhan. Yang sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. Saya membaca bagian ayat yang ganjil, saudara membaca bagian ayat yang genap. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawanya dia ke situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya,
sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi, hari ini tidak banyak saya akan memperhatikan dari sosok seorang tante-tante, ya. Bukan bagaimana Yusuf berhasil, tapi bagaimana kita membedah kasus dalam pasal yang ke-39 ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita belajar mengerti alur cerita bagaimana ada seorang Yusuf, ya. Yusuf itu anak yang ke-11 dari Papa Yakub, ya. Dari istrinya yang bernama siapa? Ibu Rahel. Anak yang ke-11, dia punya adik yang namanya Benyamin. Saudaraku, ya, Benyamin ada? Ada. Ya, tapi hari ini menceritakan tentang Yusuf. Ya, Yusuf seorang pemuda tampan yang kira-kira umurnya 20 tahun. Bayangkan, siapa yang di sini umur 20 tahun? Isi umur anak, ya 20 tahun, ya. 20 tahun itu mahasiswa semester akhir, ya. Kalau dia cepat dalam pendidikan kuliahnya, ya sudah lulus di umur yang ke-22. Ya, ini 20 tahun, ya. Semester 2 ya? Semester 4. Ya. Tapi hebatnya di sini Yusuf, ya, dia menjadi seorang budak belian. Ya, seorang budak belian itu seorang yang dibeli haknya, ya, sehingga dia tidak memiliki hak apapun dalam hidupnya kecuali menuruti apa kata tuannya, apa kata majikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini kita akan melihat, ya, Yusuf dibeli oleh siapa yang namanya Tuan Potifar. Tuan Potifar itu, ya, siapakah dia? Dia adalah bangsa Ismail katanya, ya. Dia adalah seorang pegawai istana Firaun di Mesir,
Dia adalah kepala pengawal raja. Ya. Potifar itu orang hebat. Potifar itu pejabat negara yang kedudukannya adalah kepala satuan petugas khusus. Kalau boleh dibilang dia adalah pengawal raja, pas pampres. Kalau di Indonesia, ya, dia memiliki kedekatan dengan penguasa karena dia yang melindungi penguasa. Ya, kita melihat di sini bahwa Potifar itu merupakan gambaran keluarga yang dianggap oleh orang dunia adalah keluarga yang berhasil, keluarga yang sukses. Ya, siapa di sini yang kira-kira tidak punya harapan, punya cita-cita, punya kedudukan yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, punya gaji yang besar, ya, punya posisi yang terhormat? Nah, di sini Potifar adalah gambaran pria sukses, ya, suami yang berhasil. Nah, sementara kurang hebat apalagi Tuan Potifar itu punya asisten pribadi yang terampil, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini orang yang cakap, orang yang terampil, ya, orang yang siap membantu segala bidang pekerjaan tuannya. Pokoknya kalau disuruh apa saja oleh tuannya, dia bisa. Serba bisa, profesional. Ya, seorang asisten itu profesional. Kalau dia tidak profesional, tidak bisa, tidak ahli, tidak terampil, tidak mungkin dia akan dipekerjakan sebagai asisten. Jadi asisten itu harus pandai. Ya, kalau seorang asisten, ya, kerjanya lemot, ya, apa-apa harus disuruh. Kira-kira Bapak, Ibu dan Saudara yang sebagai, ya, majikan atau tuannya, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan kalau punya asisten pekerja itu kerjanya lemot, harus disuruh, Mas Rian? Tiap hari itu harus nyuruh kerjaan yang sama. Kira-kira muncul penyakit enggak? Ya pasti ya. Darah tinggi, kumat. Ya. Tuntutan yang harus dikerjakan cepat, tapi dia tidak bisa melakukan cepat dengan cepat. Nah, itu ada banyak orang tidak bisa menjadi orang yang diandalkan. Tapi di sini Yusuf ini seorang pemuda yang hebat. Dia seorang pemuda yang terampil, seorang pemuda yang ahli dan siap dalam membantu segala bidang pekerjaan tuannya. Ya. Terlepas nanti kita tidak membahas bahwa Yusuf itu adalah orang yang taat kepada Tuhan, jelas. Ya. Tapi orang yang taat kepada Tuhan perlu mengasah bakatnya, perlu mengasah keterampilannya, ya, perlu mengasah sesuatu yang dia bisa dipercaya melakukan pekerjaannya. Ya. Walaupun Yusuf ini seorang budak beliat, tapi dia bisa menarik hati sang tuan, sang majikan. Ya. Yusuf bisa membuat hati tuannya itu lunak. Ya. Selain juga Yusuf itu punya paras yang good looking. Good looking itu enak dipandang. Susu tahu persis itu kalau yang good looking itu, ya. Tahu ya. Wah, kayak bintang-bintang Korea gitu kan, ya. Ya, kayak Adila. Yusuf selain parasnya elok, dia juga good attitude. Ya, karakternya bagus. Ya, dia bisa diandalkan, dia bisa dipercaya. Siapa yang
ketertarikan, ya. Apalagi perempuan-perempuan, cewek-cewek, gadis-gadis yang melihat tampang sosok seorang Yusuf yang begitu rupawan, yang begitu eloknya, ya, yang begitu cerdas, begitu terampil, cekatan, pokoknya serba bisa, ya, melakukan pekerjaannya dengan cepat. Pasti banyak gadis-gadis yang tertarik dengan Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang sehebat Yusuf, orang yang sepintar Yusuf, orang yang seterampil Yusuf, ya, tapi dia adalah punya status sebagai budak belian. Dia telah dijual oleh kakak-kakaknya, ya. Coba bayangkan kalau saudara dalam posisi itu bisa bekerja dengan baik atau enggak. Satu sisi dijual, dibuang sama saudara-saudaranya. Satu sisi yang lain dia menjadi budak. Kira-kira dalam kondisi merasa orang yang terbuang dan merasa orang yang di bawah tekanan, kira-kira kalau kita bisa bekerja dengan maksimal tidak? Atau kalau kita sedang meratapi nasib, ya, aduh, kenapa aku dibuang oleh saudara, kenapa aku ditendang, kenapa aku disingkirkan oleh saudara-saudaraku, kenapa. Sementara di satu sisi dia menjadi seorang budak yang tidak punya hak apa-apa, yang dulos, menjadi hamba bagi Tuan Potifar, ya. Di sini Yusuf, ya, karena memiliki iman. Nah, ini sisinya yang lain. Karena Yusuf memiliki iman yang luar biasa, ia tetap bisa tampil beda. Walaupun kondisi krisis, ya kan, walaupun kondisi tertekan, ya, walaupun di negeri orang, ya, menjadi budak belian, tapi dia mempercayai bahwa Allahnya yang ia sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu Allah yang luar biasa, ya, sehingga ia dapat membantu Tuan Potifar dalam segala bidang pekerjaannya. Potifar tak perlu repot-repot mengurusi apa-apa kecuali makanannya sendiri dan istrinya sendiri, ya kan? Ngurus makanannya dan ngurus istrinya, tidak perlu bantuan Yusuf, ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, bisa jadi, ya, perlakuan orang lain itu bisa membuat seseorang jatuh hati, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada kasus yang terjadi dalam kehidupan, ya, keluarga Potifar. Kita sekarang menyoroti, kita melihat ada kasus yang terjadi keluarga Potifar, ya. Tuan Potifar sebagai pejabat tinggi, ya, pengawal raja, ya, dia punya tanggung jawab yang besar. Selain itu dia juga orang kaya, orang yang terpandang. Perhatikan baik-baik di situ. Sementara biasanya seorang pejabat punya seorang istri yang kira-kira istri-istri pejabat itu dibilang kategori rendah atau kategori menengah ke atas, premium, kelas premium, ya. Mungkin biasa-biasa tapi perawatannya, coy, ya, keluar masuk spa, ya, skincare, ya, pedicure, ya, pokoknya semuanya serba oke, ya. Apalagi memakai barang-barang bagus, barang-barang branded, ya. Saudara bisa melihat kehidupan, ya, orang-orang yang punya posisi tinggi, ya, walaupun tidak sebanding dengan gajinya untuk beli barang-barang branded, ya.
Saudara sedang mengikuti berita-berita yang sedang viral, saudara akan mulai mengerti bagaimana kehidupan ya, seseorang ketika sudah memiliki posisi jabatan, maka di situ akan menyesuaikan gaya hidupnya. Ya, tentu istri Potifar yang dikenal dengan Tante Poti. Kalau menurut komentari ya, Midras orang Yahudi di abad pertengahan, istri Potifar itu disebut dengan nama Zulaikha, Siti Zulaikha. Zulaikha itu seorang perempuan yang cantik, ya. Seorang perempuan yang ada di tengah-tengah keluarga pejabat. Nah, saudaraku, dan Tante Poti ini sering ditinggal pergi tugas oleh suaminya, sehingga dia sering sendiri di rumah. Dan siapa yang ada di rumah? Tentu para pegawai-pegawai Potifar, ya, asisten-asisten Potifar, orang-orang yang dipercaya Tuan Potifar untuk mengelola ya pekerjaan rumah tangganya. Nah, sementara pada waktu itu Yusuf dipercaya sebagai kepala rumah tangga keluarga Potifar. Kalau kepala rumah tangga, dia ya uplek-uplek ya, bekerja, mengatur, mengkoordinasi pekerjaan di keluarga Potifar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga Potifar tak perlu repot-repot dengan urusan rumah tangganya, pekerjaan rumahnya. Semua sudah ditangani oleh Yusuf, semuanya beres. Ya, seharusnya Tuan Potifar punya banyak waktu untuk mengurus, karena tidak perlu mengurusi makanannya sendiri dan istrinya sendiri. Seharusnya Tuan Potifar punya banyak waktu untuk mengurus keluarganya, mengurus istrinya, ada banyak waktu bersama dengan istri, karena semua pekerjaannya sudah ditangani oleh Yusuf. Apakah faktanya demikian yang terjadi? Ya, yang jelas Potifar itu orang kaya, semuanya ada, kekayaannya melimpah. Ya, dia punya kuasa untuk memerintah. Ya, seharusnya ketika semua sudah beres, dia bisa punya waktu bersama dengan istrinya. Ya, tapi faktanya apa? Benarkah itu bisa terjadi dalam kehidupan keluarga Potifar? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi faktanya Tante Poti atau Zulaikha ini ya, ternyata seorang istri, seorang perempuan yang mengalami kesepian. Walaupun dia punya pasangan orang hebat, ya, berada dalam keluarga kaya, tidak kekurangan apapun, ya, dia mau apa saja bisa. Tapi dia merasa kehidupannya kesepian. Jarang sekali di sini tidak diceritakan ada banyak waktu Tuan Poti itu bersama dengan Tante Poti, ya, sehingga banyak ditinggalkan oleh suaminya. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ yang setiap hari si Zulaikha, Tante Poti ini setiap hari kesepian tanpa suami, lama-lama dia melihat ada seorang pria yang gagah, yang ganteng, tiap hari ada di depan matanya. Di situ lama-lama Tante Poti, si Zulaikha ini tergoda, ya, tergoda. Hampir tiap-tiap hari dikatakan, saudara kalau membaca bagian ceritanya, bahwa hampir tiap-tiap waktu, hampir tiap-tiap hari, ya, Tante Poti ini, ya, merayu, mendekati pemuda yang bernama Yusuf ini, asisten rumah tangganya ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tante Poti melihat pria lain, wah, hatinya bergetar, ya, berdebar-debar. Ya. Kira-kira normal gak sih? Kira-kira normal gak
seorang wanita yang sudah punya pasangan, yang sudah menikah, sudah punya suami, tapi ketika melihat laki-laki lain, dia merasa ada ketertarikan yang spesial. Kira-kira normal gak hal itu? Ya, secara daging normal, secara daging, tapi secara etika, ya, itu gak normal. Kenapa? Dia sudah punya pasangan di situ, ya. Tapi dia masih tergoda dengan laki-laki lain. Faktor yang mendasari itu adalah faktor kesepian. Makanya hati-hati keluarga-keluarga Kristen. Kenapa ada banyak di keluarga-keluarga Kristen juga mengalami yang namanya gonjang-ganjing dalam keluarga. Ya, keretakan dalam keluarga, perpecahan dalam keluarga. Salah satunya adalah faktor kesepian. Tidak ada waktu bersama pasangan suami istri. Itu berbahaya, saudaraku. Bisa tergoda, ya, dengan orang yang ketiga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa terbukti Potifar tidak punya waktu banyak untuk me time bersama istrinya, ya, apalagi waktu bermain dan bersama dengan anak-anaknya, menemani makan anaknya, menemani makan istrinya, atau kuliner bersama istri dan anaknya, ya, mengantar ke sekolah, misalnya kalau zaman sekarang, atau pergi healing. Tidak punya waktu lagi karena sibuk kerja. Hati-hati, ya, kalau sering ditinggalkan suami, istri sendiri di rumah, atau sebaliknya, ya, istri banyak kerja di luar, ya, suami ada di rumah, sebaliknya begitu, ya, mengalami kesepian, tidak ada waktu bersama-sama, tidak ada lagi greget antara pasangan suami istri, maka yang terjadi adalah kesepian. Kesepian itu lonely, ya. Orang yang mengalami kesendirian dalam hidupnya, ketika ada tempat sandaran berlaku, dia akan berpaling ke situ. Nah, ini hati-hati jebakan setan seperti itu. Nah, bukti yang kedua, Tante Poti tergolong gambaran istri yang terabaikan. Lama-lama istri yang terabaikan itu cari perhatian. Jablay, ya. Lama-lama centil, lama-lama gadget, lama-lama ya berani. Nah, secara nafkah materi sangat berkelimpahan, namun nafkah secara batin dalam berumah tangga ia merasa kosong karena sang suami kurang peduli dan minim waktu bersamanya. Suami banyak mengurus segala urusannya dan kasus-kasus di istana. Suami banyak mengurus pekerjaannya sehingga istri dan anaknya terbengkalai. Ya, kira-kira ada banyak enggak kasus yang terjadi di rumah tangga, di keluarga-keluarga Kristen yang mengalami hal? Makanya dalam pernikahan Kristen ada yang namanya konseling pranikah, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika dalam pernikahan. Ya, mungkin ada banyak hal yang terjadi. Ada suami yang harus kerja berbulan-bulan, ditinggal, ya. Ada banyak istri yang harus bekerja, ya. Itu pilihan dalam membangun rumah tangga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Dulu sebelum saya mengambil keputusan untuk menikah, ya, saya tidak mau kalau, ya, mengalami yang namanya long distance, pernikahan jarak jauh. Ya, kalau pacaran jarak jauh aja udah gak enak, apalagi pernikahan jarak jauh. Ya, untuk apa menikah kalau tidak bersanding dengan orang yang dinikahi? Kira-kira enak nggak? Walaupun secara materi, ya, melimpah ruah, walaupun punya pasangan yang gagah perkasa, cantik, tapi tidak bisa punya waktu bersama yang kontinu. Kira-kira enak enggak? Ya, saya kira tidak enak. Untuk apa menikah kalau tidak bisa punya waktu bersama-sama? Tidak ada punya waktu berbagi antara suka dan duka.
pasangan suami dan istri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menjadi peringatan kita sebagaimana orang Kristen, bagaimana harus belajar kasus keluarga Tuan Potifar, ya, Tuan Potifar dan Tante Zulaikha. Ya, pernikahan itu ibaratnya seperti workshop. Apa itu? Pernikahan seperti workshop, ya. Yang laki-laki bekerja, yang perempuan shopping. Ya. Tugasnya laki-laki bekerja cari uang, ya. Tugasnya wanita itu membelanjakan hasil. Yes. Ya. Itu idealnya katanya idealnya, ya kan? Bahwa seorang suami ya bertanggung jawab mencari nafkah, memberi nafkah untuk pasangannya, untuk istrinya, sementara istri ya menikmati ya nafkah dari pasangannya, dari suaminya. Jadi pernikahan workshop, ya. Yang laki-laki bekerja, yang perempuan menghabiskannya. Ya. Suami yang bekerja, istri yang membelanjakannya atau yang menghabiskannya. Ya. Ada banyak suami-suami tidak punya waktu pribadi bersama dengan istrinya. Dia habis waktunya untuk bekerja. Ya. Mulai dipikirkan, sempatkan waktu untuk punya kebersamaan dengan pasangan supaya tidak menjadi contoh yang buruk di hadapan anak-anak kita. Ya, nanti anak-anak kita terbiasa karena tidak melihat bapak ibunya bersama-sama, ya, sering ya bercanda, sering pergi bersama-sama. Ya, ada banyak hal yang terjadi demikian. Ya, apakah model pernikahan seperti itu pernikahan yang sehat dan menyenangkan? Ya. Masing-masing sibuk dengan kesendiriannya, seperti keluarga Tuan Potifar. Ya, Tuan Potifar sibuk dengan pekerjaannya dan tugasnya, ya, Tante Potifar sibuk dengan dirinya sendiri, ya, sehingga tidak ada waktu khusus kebersamaan di dalam rumah tangganya. Tentu hal itu tidak sehat dalam hubungan keluarga. Apa dampaknya? Apa dampaknya? Ya, makanya ada banyak cerita tentang jatuhnya nyonya besar dan banyak uang itu pun jatuh dalam pelukan laki-laki lain. Survei terbaru, ini survei terbaru bahwa hari-hari sekarang ini kecenderungan banyak istri yang selingkuh. Itu model yang terbaru. Menurut penelitian terbaru bahwa ada banyak kasus ya istri-istri yang selingkuh atau ada yang komplain, ya enggak lah, banyak suami-suami yang selingkuh. Ya, oke lah, dua-duanya. Ya, atau suami sukses, ada kaya dan punya banyak uang, ya, jatuh dalam pelukan wanita lain di luar rumah tangganya. Kalau saudara masuk dalam kancah, ya, dunia pekerjaan yang kerjaannya lobby-lobby, itu sangat riskan dalam kasus-kasus seperti ini. Ya. Yang punya pekerjaannya yang berhubungan dengan lobby-lobby itu punya kerentanan, ya, kegawatan yang serius dengan kasus-kasus yang seperti ini. Karena bumbunya dalam dunia marketing itu tidak lepas daripada itu, saudaraku. Nah, untuk itu perlu kita waspada supaya kita menjadi keluarga yang normal di dalam Tuhan. Ya, anak-anak berantakan dan liar karena tidak ada figur, ya, yang baik dan lurus di rumah. Tidak ada figur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya kita hari ini terbentuk itu karena ada pohon keluarga dari
bapak kita, dari ibu kita, yang mau tidak mau itu kita mendapatkan warisan itu. Ya, mau tidak mau karena kita mencontoh apa yang terjadi di depan mata kita sebagai anak, melihat kehidupan bapak kita, melihat kehidupan ibu kita, itu akan membentuk karakter kita, karakter seorang anak. Kita ada saat ini karena ada bentukan dari pola kehidupan komunikasi dalam keluarga. Makanya ciptakan komunikasi yang sehat di tengah-tengah keluarga kita, supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang memiliki model teladan yang benar di tengah-tengah keluarga. Mungkin kita tidak pernah sadar bahwa apa yang menjadi kebiasaan kita itu kebiasaan yang salah, kebiasaan yang buruk, sehingga anak kita menyontoh. Kalau kita ya sering bersuara keras, ya bersuara kasar, anak kita akan meniru hal yang demikian. Ya, tidak mungkin anak kita meniru tetangga, karena yang ada ketemu ada dalam rumah. Oke, anak-anak bisa menjadi korban, ya pola hubungan suami istri, bapak dan ibunya, ya pernikahan seperti workshop. Saudaraku yang dikasih Tuhan, godaan di saat kesepian. Apa itu godaan di saat kesepian? Ya, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Itu yang terjadi dengan Tante Poti, ya Nyonya Julaika itu ketika dia kesepian, tidak ada waktu banyak bersama dengan suaminya, dia selalu melihat yang ada di situ adalah Yusuf yang selalu menarik perhatian. Dia lama-lama tergoda, dan faktor kesepian menjadi celah pintu masuknya jahat perselingkuhan, karena tidak ada pengendalian diri, tidak ada pengendalian nafsu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang menjadi fakta bahwa pengendalian diri itu tidak gampang. Pengendalian diri itu tidak mudah. Pengendalian itu suatu yang berjuang dengan keegoan diri kita sendiri, ya. Yang harus berjuang itu adalah diri kita sendiri, melawan diri kita sendiri. Apakah kita bakal menyerah atau kita akan melawannya, menolaknya? Nah, saudaraku yang dikasih, ada celah pintu yang terbuka untuk masuk suatu kejahatan. Dan itu yang terjadi dengan Tante Potifar. Saudaraku yang, kalau saudara melihat hal ini, ada banyak ya kejahatan yang ditutupi dengan kejahatan. Saudaraku, kalau dalam cerita ini Yusuf pada akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan kasus percobaan pemerkosaan atau pelecehan. Ya, ini kasus Yusuf kenapa dijebloskan ke dalam penjara? Atas dasar laporan siapa? Atas dasar laporan istrinya, Tante Potifar. Ya. Tante Poti mereka cerita bahwa Yusuf mau melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap dirinya. Tapi saudaraku, bukti yang disampaikan ada kejanggalan. Apa bukti yang disampaikan? Ya, ini ya puncak jubahnya Yusuf. Posisi baju depan apa belakang? Kira-kira yang menjadi alasan kuat bahwa orang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji itu kira-kira masuk akal tidak? Yang dipegang oleh Tante Poti itu ujung jubahnya Yusuf, yang bagian depan apa yang bagian belakang? Belakang. Berarti posisinya
ditarik dari belakang. Kalau ditarik dari belakang, kira-kira yang mau merudah paksa itu yang Yusufnya atau yang tante Potinya? Ya, karena yang narik jubahnya adalah tante Poti. Nah, dia bikin cerita, dia berteriak dengan kerasnya di tengah-tengah keluarganya. Dia panggil semua asistennya bahwa dia mau diperlakukan dengan tidak baik oleh Yusuf. Dan dia mengadu kepada suaminya. Dan suaminya menerima aduan istrinya secara tertutup matanya. Murka. Amarahnya meledak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam etika Kristen, orang yang melakukan perbuatan seperti itu hanya ada dua kemungkinan. Dalam kasus perselingkuhan, kemungkinan yang pertama adalah diceraikan. Kemungkinan yang kedua adalah diampuni, diterima apa adanya. Dan di sini yang dilakukan Tuan Potifar justru ya menjebloskan orang lain ke dalam penjara. Jadi antara kasus yang terjadi dengan tindakan yang dilakukan tidaklah matching, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ini mungkin sedang ada kemiripan dengan kasus yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang perlu kita simak? Bahwa di sini adalah berbicara tentang hukum Taurat yang ke-7. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Janganlah berzina. Di sini masuk ranah hukum perzinahan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berantaknya rumah tangga karena ada pelanggaran terhadap hukum yang ke-7. Oke. Godaannya yang kedua. Pada ayat yang ke-6, pasal yang ke-39 kitab Kejadian, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya. Semua ada dalam pekerjaan pengawasan Yusuf, kecuali masalah makanan dan masalah istrinya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf, ya, tiap-tiap hari memandang, karena nggak ada yang pandangan lain, karena tidak bisa memandang suaminya, ya kan? Suaminya nggak pernah ada di rumah, ya. Memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Godaan di waktu kesepian itu muncullah hal-hal yang tidak diinginkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena yang dilihat tiap-tiap hari adalah sosok Yusuf yang hebat dan juga berpenampilan menarik di rumahnya, makanya Tante Poti menjadi tergoda. Kesepian membuat keluarga berantakan. Ya, mulai sekarang pikirkan apakah pasangan kita merasa kesepian. Pikirkan punya waktu bersama dengan keluarga. Sesibuk-sibuknya kita bekerja, ya, milikilah waktu bersama dengan pasangan dan anak-anak. Oke, kita melihat dari sisi wanita, sisi perempuan, sisi seorang istri. Katanya seorang wanita itu selalu ingin dimengerti. Apakah benar demikian? Ya, wanita butuh perhatian, ya kan? Wanita selalu ingin dimengerti. Terus, wanita istri itu butuh uang belanja dan shopping, bukan hanya butuh cintanya doang, ya. Wanita butuh kehangatan seorang suami, tapi tidak melulu hal itu, ya. Namun begitu, seorang istri, seorang wanita tidak boleh memanfaatkan suami hanya sebagai mesin ATM saja, ya kan?
Sehingga yang akan terjadi demikian. Ini pernikahan workshop. Istri bukan hanya ahli dalam menghabiskan uang saja, tapi perlu menunjukkan romantisme dalam keluarga. Perlu membangun bagaimana dengan pasangannya itu ada getar-getar cinta. Pasangannya merasa senang. Ya. Terus, jangan jadikan uang atau materi sebagai alat tawar dengan suami. Ya kan? Kalau dibelanja manis. Kira-kira begitu Mas Sobo. Kalau dibelanja, wah manis pelayanannya. Tapi kalau pasar, wah langsung kumat darah tingginya. Ya. Jika uang belanja lancar, maka suami dilayani dengan manisnya. Namun jika keuangan macet atau tersendat atau mengalami kekurangan, maka mulai ada nada ancaman. Ya. Ini pernikahan workshop. Yang laki-laki tugasnya hanya mencari uang, dan yang pasangannya tugasnya hanya menghabiskan uangnya saja. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam keluarga seorang wanita itu memang butuh nafkah ini, butuh uang belanja. Saudaraku, di antara kita siapa yang paham bahwa nafkah dalam keluarga, seorang suami memberikan nafkah dalam keluarga itu kira-kira dalam kategori apa? Memberikan nafkah kepada istri. Seorang suami memberikan nafkah kepada istri, kira-kira nafkah itu seperti apa bentuknya? Ada yang model keuangannya, ya, seluruh penghasilan suami dikelola oleh istri. Ini model pertama. Seluruh uang suami dikelola oleh istri. Lah, suaminya ya tinggal minta saja. Ya. Model yang kedua, ya, masing-masing punya penghasilan. Jika suami mengelola keuangan sendiri, istri mengelola keuangannya sendiri. Model yang ketiga, seluruh keuangan dikendalikan oleh suami. Jadi bendaharanya suami. Kira-kira kita ada posisi yang mana? Ya. Yang ketiga, itu semua uang itu dipegang oleh suami. Istri kalau butuh minta. Atau sebaliknya, yang pertama, ya, semua uang dipegang oleh istri. Suami kalau butuh minta. Atau masing-masing punya alokasi keuangan. Terus yang memberikan nafkah, seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, kepada pasangannya, itu modelnya seperti apa? Nafkah misalnya, apakah nafkah itu uang belanja? Nafkah itu kira-kira uang belanja masuk di situ? Kalau uang belanja, hasil belanjanya suami ikut makan. Ikut makan, berarti itu bukan nafkah yang seluruhnya. Karena istri punya nafkah yang kedua. Ya, apakah istri bisa shopping? Kan tadi sudah diberikan uang belanja. Ya, dikasih uang belanja yang ikut makan suami dan anak-anak. Sementara sebagai pasangan, istri butuh me time. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini letaknya banyak orang Kristen juga tidak paham bagaimana tentang memberi nafkah terhadap pasangannya. Dicukup kasih uang belanja, padahal seorang istri juga butuh anggaran yang lain. Ya, salah satunya adalah shopping, shopping, ya, skincare, ya, facial. Apalagi keperluan-keperluan wanita. Atau itu diinkludkan, uang belanja kebutuhan sehari-hari dengan uang belanja kebutuhan istri. Lah nanti uang belanja kebutuhan anak bagaimana? Udah beda lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sinilah letaknya bahwa apa yang dibutuhkan wanita itu seperti
Dan apa yang dibutuhkan pria? Apa yang dibutuhkan seorang suami? Saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya kalau saudara sebagai seorang laki-laki, kira-kira harapan apa yang saudara inginkan dari pasangan? Karena di sini suami-suami cuma sedikit, banyakkan wanita. Ya kan? Kebutuhan seorang pria menjunjung tinggi harkat dan martabat. Kalau harkat dan martabatnya diusik, dia akan tersinggung dan marah. Jadi seorang pria itu butuh yang namanya dihargai, ya, dihormati, diapresiasi, diakui, dan senang dipuji. Jangan memberikan koreksi yang jelek di depan orang banyak untuk pasangan. Karena harga diri seorang laki-laki, seorang suami itu dipuji, ya, disanjung, dihormati, diapresiasi. Oke. Butuh diandalkan. Ya, seorang pria itu kemungkinan kecil sulit untuk menerima intervensi. Dia kalau bisa diandalkan, dia merasa bahwa saya ini laki-laki, saya ini kepala rumah tangga. Jadi kebutuhan seorang suami, seorang pria itu butuh diapresiasi untuk bisa diandalkan. Oh, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Ya. Kaum lelaki ingin menjadi sosok pahlawan untuk pasangannya dan untuk keluarganya. Ya, seorang yang hero, seorang yang pahlawan, seorang yang dianggap kuat. Padahal laki-laki itu tidak kuat, karena butuh penolong. Ya, biasanya penolong itu lebih kuat. Tapi yang penolongnya juga butuh diperhatikan. Oke. Kebutuhan pria selanjutnya pemenuhan kebutuhan emosional, ya, teman relaksasi bersama dengan pasangannya. Kalau itu tidak terjadi, maka akan terjadi seperti kasus-kasus yang sedang viral. Jalan menuju hati seorang laki-laki adalah melalui perutnya. Ya. Jalan menuju hati seorang laki-laki adalah dengan memenuhi kebutuhan perutnya. Untuk menarik hati seorang pria, untuk menarik hati seorang suami, ya, penuhilah kebutuhan perutnya. Itu akan membuat seorang laki-laki akan berkata iya terhadap pasangannya kalau minta sesuatu. Ya, dilayani dengan baik, dihormati setinggi-tingginya, maka apa yang diharapkan, yang diminta oleh istrinya akan segera terwujud, akan diperjuangkan, ya, untuk mendekati hati seorang laki-laki, seorang suami, ya, penuhilah kebutuhan perutnya, ya, urusan perut. Oke, kita kembali ke kelima, bahwa aku dan pasanganku, saudara dan pasangan saudara, ya. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, butuh teman, ya, butuh teman, butuh sahabat. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pada akhirnya sepasang suami istri ketika hilang romantisnya akan tinggal sahabat saja. Pada hari tuanya, ketika kehilangan romantismenya dalam keluarga, dalam berumah tangga, yang tinggal hanyalah persahabatan. Makanya persahabatan itu dibayangkan seperti pertompok, ya kan? Yang tidak menuntut, yang tidak menjatuhkan pasangannya, tapi sama-sama seiring sejalan, ya, sama-sama menyadari seperti dalam sebuah janji pernikahan, aku akan menerima engkau apa adanya, ya. Menerima aku apa adanya itu bisa terjadi kalau sudah sampai titik bahwa menjadi
seorang penolong yang sepadan dengan pasangan. Oke, sebagai kesimpulan Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali ke Alkitab. Istri adalah penolong, bukan perongrong, apalagi suka nodong. Ya, berapa banyak ya yang terjadi dalam kehidupan keluarga di luar sana, nah, yang ada seperti pernikahan workshop, itu pasangannya hanya sebagai perongrong dan penodong. Kalau tidak dipenuhi ya permintaannya, dia akan memberontak. Tapi Alkitab berkata istri itu penolong. Yang kedua, suami adalah kepala dan pelindung, bukan perunduk dan penunduk. Ya, sedikit salah diusir, sedikit salah diusir. Ya, pemberi bukan penari di atas penderitaan istri. Jadi seorang suami juga punya kewajiban membuat istrinya bahagia. Jangan pernah berniat untuk menggeser peran masing-masing dalam rumah tangga. Jangan dibalik. Ya, istri menjadi kepala rumah tangga, suami menjadi ya, lehernya. Tetap posisikan bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Apapun yang terjadi, walaupun terjadi goncangan, tetaplah bahwa suami dianggap sebagai kepala rumah tangga. Dorong suami saudara yang sudah menikah untuk menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa. Jangan pernah berniat untuk menggeser. Ya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mengingat hari ini kita akan menikmati perjamuan Tuhan, salah satu solusi yang paling mendasar yang diberikan Alkitab adalah jika kita mau berlaku ramah satu dengan yang lainnya, saling mengampuni apa yang menjadi kesalahan pihak masing-masing. Tidak gampang untuk mengampuni. Tapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan, hal yang diberikan arahan oleh firman Tuhan adalah berlakulah ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Terus demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa melukai pasangannya. Karena seorang suami yang mengasihi istrinya itu seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Ya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudaraku, hari ini apa yang bisa kita petik dari kisah keluarga Potifar sehingga terjadi skandal, sepertinya terjadi kasus-kasus yang muncul yang dilakukan oleh Tante Potifar. Dan apa kata Alkitab tentang keluarga kita? Salah satu hal yang mendesak adalah apakah kita sanggup mengampuni pasangan kita, menerima pasangan kita, menerima pasangan kita sebagai sahabat satu dengan yang lain, ya, menjadi orang yang saling membutuhkan. Bukan berbicara masalah atasan dan bawahan, tapi berbicara tentang pasangan yang sejalan, bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejenak selama 1 menit silakan saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya mengundang pemain musik dan bel untuk maju ke depan. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengampuni kita dan menerima kita sebelum kita menjadi orang baik.
ketika kita ingat kebaikan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saudaraku, kita pasti bisa untuk bisa menerima kondisi pasangan kita. Karena kita pun pada dasarnya adalah orang yang jahat di mata Tuhan, tapi kita diterima oleh Tuhan. Demikian juga kita seharusnya bisa menerima pasangan kita, walaupun pasangan kita pernah punya kesalahan. Jika kita hari ini kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memiliki kerinduan membangun hubungan dalam sebuah keluarga yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memimpin dalam kehidupan kita di sepanjang musim kehidupan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan merenungkan lagu ini, kita bisa merasakan bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Sebelum kita menjadi orang baik, Tuhan sudah mati disalibkan untuk saudara dan saya. Tuhan menerima kita pada waktu kita sudah berdosa, sedang berdosa, belum menjadi orang baik, tapi Tuhan Yesus sudah disalibkan lebih dulu untuk saudara dan saya. Mengingat kebaikan Tuhan itu, pastikan bahwa saudara bisa menerima keberadaan pasangan saudara di tengah-tengah keluarga saudara, karena kasih Yesus itu luar biasa. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup.
yang sudah menerima roti dan anggur, hari ini saya mendapatkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-12b. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Orang yang berlindung kepada Tuhan dikatakan berbahagia. Orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. 3 orang yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan hari ini untuk 1 bulan ke depan. Silakan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. berserulah kepada nama Tuhan, maka hidup saudara akan menerima keselamatan. Yang ketiga, Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 17. Allah yang lebih dulu mengasihi saudara dan saya, bukan karena kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, maka kita harus bisa bersyukur dan bersyukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sambil mengangkat roti yang sudah kita terima di atas kepala tinggi-tinggi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, mati dan dikuburkan dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga. Di situ Tuhan memberikan garansi penebusan bagi orang yang percaya kepada Dia, maka dia akan mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan berkata, oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari dosa, sembuh dari segala sakit penyakitmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Saudara yang sudah menerima anggur berjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya akan hal ini? Amin. Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus, dalam berkat nama Yesus. Minumlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
Hamba-Mu berdoa buat setiap umat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong dan jawab segala pergumulannya. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan tolong dan pulihkan hidupnya dan keluarganya, rumah tangganya. Kiranya Tuhan tolong dari segala kesusahannya. Tuhan memberkati apa yang menjadi pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu, karena pengorbanan di kayu salib, kami hidup hari ini mengalami sukacita dan harapan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, bawa dalam doa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh diberkati Tuhan melalui firman-Mu pada siang hari ini. Dan biarlah Tuhan kami mau berkelanjutan lebih lagi mengenal kebenaran-Mu, agar kami melakukannya, mengerjakannya dalam hidup kami, menjadi pelaku-pelaku-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang memberi dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan akan lipat kali gandakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, diberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September akan diadakan persekutuan doa atau Bidson di kediaman Ciayun di Puri Hijau. Jam 6 sore. Saya ulangi, ada persekutuan doa atau Bidson pada hari Kamis tanggal 8 September ini pukul 6 sore. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Ya. Silakan yang sudah mengikuti pada pagi hari ini bisa mengingat kembali bahwa akan ada diskon nanti di tempatnya Ciayun. Silakan sidang jemaat KBS Purwokerto untuk datang mengikuti diskon. Sekian pengumuman pada siang hari ini. Saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita yang berulang tahun di sepanjang bulan Agustus. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang sanggup menolong kehidupan kita. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat anak-anak kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Agustus dan hari ini.
Berdoa untuk Kevin, kami berdoa untuk Iko, kami berdoa untuk Samuel, kami berdoa untuk Iskia. Kiranya Tuhan memberkati hidup dan masa depan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Punya masa depan yang kilang gemilang. Tuhan memberkati anak-anak kami ini dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan anak-anak kami roh hikmat, kepintaran, kepandaian, kecerdasan, sehingga dapat menentukan mana yang benar dan mana yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya di masa depan, dan menjadi kesukaan bagi keluarga orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah, karena Tuhan sudah berkorban lebih dulu. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Jadilah sembuh, jadilah tahir, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa memperhatikan umat-Mu yang setia untuk mencari kehendak dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berikan keamanan. Kiranya Tuhan lawan bangsa ini, berikan kesejahteraan, kemakmuran untuk bangsa ini, sehingga masyarakat bangsa ini mengalami kehidupan yang layak di hadapan Tuhan dan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Juga berdoa untuk kabupaten ini, juga kota ini. Kiranya Tuhan memberkati kota ini. Kesejahteraan kota Tuhan nyatakan dengan luar biasanya dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pasanganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, usahamu, warung, tokomu, apa yang menjadi jerih lelah dari hari kemarin, hari ini maupun hari esok, dalam nama Yesus, keuntungan demi keuntungan menjadi bagian yang percaya. Katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya